adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat dan luar biasa. Adik-adik, kita bernyanyi dulu ya. Oke, kakak bawakan lagunya. Adik-adik ikuti, oke? Baca kitab suci 1, 2 ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu yang masih boleh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, supaya kami boleh menerima, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita buka Alkitabnya. Ayo, kita buka Alkitabnya, kita ambil Alkitabnya, kita buka dari Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Sudah? Oke, kakak bacakan untuk kita semuanya. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna itu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, pada saat itu Rasul Paulus sedang memberitakan firman Tuhan. Dia sedang berada di daerah Roma. Dia mau memberitakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengajarkan tentang bagaimana ibadah yang benar itu, tentang bagaimana ibadah yang sejati itu. Nah, adik-adik, sudah kita baca tadi, ibadah yang sejati itu adalah memberikan tubuh kita yang hidup kepada Allah. Tubuh kita yang kudus, yang benar kepada Allah. Adik-adik, tubuh yang hidup, biar kakak jelaskan, tubuh yang hidup itu adalah badan kita, jiwa kita, raga kita, hidup, kudus, bersih, tidak bercela. Adik-adik tahu, biar kakak jelaskan, hidup yang tidak bercela itu misalnya anggota badan kita harus bersih. Misalnya mata kita digunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Kita nggak boleh melihat hal-hal yang buruk. Selanjutnya mulut kita harus bersih. Nggak boleh cakap kotor, nggak boleh menjelek-jelekkan kawannya, nggak boleh membantah, nggak boleh melawan sama orang tuanya.
karena mulut kita dipakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan juga selanjutnya tangan kita. Tangan kita harus kita pergunakan dengan baik. Ini dipakai untuk kita melipat tangan, untuk berdoa, untuk membantu orang tua, untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tangan ini tidak boleh dipakai untuk mencuri, memukul temannya, berkelahi. Itu tidak boleh, karena seluruh anggota tubuh kita ini adalah persembahan yang sejati untuk Tuhan. Ibadah yang sejati itu adalah memberikan tubuh kita seluruhnya dengan ikhlas, dengan penuh sukacita kepada Tuhan. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Allah ada di dalam hati kita. Allah ada di dalam hati anak-anak sekolah minggu. Jadi adik-adik, kita diajarkan untuk tetap untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang disukai Tuhan. Misalnya, contohnya, kita harus selalu menaati setiap perintah-perintah orang tua. Kalau disuruh belajar, kita harus belajar, bukan malah main game terus, bukan malah main HP terus. Kalau disuruh orang tuanya mencuci piring, menyapu halaman, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Karena maka dari itu, kita harus mempergunakan tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Karena tubuh kita adalah rumah Allah. Karena Allah ada di dalam hati kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar boleh kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami. Ajar kami Bapa untuk tetap setia kepadamu, untuk memberikan seluruh hidup kami kepadamu, untuk tetap berserah ke dalam tangan-Mu saja Bapa. Bapa di surga, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati seluruh anak-anak yang ada di Indonesia. Engkau yang memberikan mereka kebijaksanaan, kepintaran yang hanya daripada Engkau Bapa. Bapa di surga, kami adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Ampuni kami Bapa, supaya kami boleh menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.